Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Masuk ke bab yang baru. Bab yang ke-7 dari Kitabul Ilmi, yaitu babu mayudkaru fil munawalah. Bab yang disebutkan tentang munawalah. Munawalah meriwayatkan hadis dengan kitab ya atau tulisan. Wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ilal buldan, dan kitab tulisan ahli ilmu terhadap ilmu ya kepada negeri-negeri. Atau kepada kota-kota. Waqala Anas, ya Anas berkata, ini masih judulnya. Nasaho Utsmanu. Nah ini kan dalam judul-judulnya sering Bukhari mentaklik gitu. Jadi menyebutkan secara mu'alaq, tidak bersanad. Jadi langsung menyebut ya Anas berkata itu tanpa menyebutkan sanad. Nah, ini adalah hadis mu'alaq ya yang sudah kita bahas di pembahasan mustalah hadis. Tapi mu'alaqnya Imam Bukhari sahih ya kalau dengan sigat jazm ya. Memastikan dengan fi'il maklum. Nasahu Utsmanu al-Masahifa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah menyalin mushaf-mushaf, faba'atsa biha ilal afaqi, lalu dia mengirimkannya ke berbagai negeri. Warawa Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar, wa Yahya ibnu Sa'id, wa Malik, dan Malik memandang zalika hal itu jaizan, boleh. Memandang boleh meriwayatkan ilmu dengan tulisan. Wahtaja ba'du ahlil Hijazi fil munawalah, dan sebagian penduduk Hijaz berhujah ya dalam munawalah itu bihadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kataba li amiri sariyah kitaban, di mana beliau menuliskan bagi pemimpin syariah. Syariah itu perang ekspedisi ya. Jadi Rasul mengirimkan satu pasukan dalam rencana perang ya, untuk kepentingan ya dalam berperang. Ada tugas-tugas yang diberikan kepada pasukan tersebut. Ini dalam sirah dibahas ya tentang syariah. Jadi Rasulullah mengirimkan kitab, maksudnya surat ya, mengirimkan surat kepada pemimpin pasukan ya syariah itu. Qala, dan beliau bersabda, la taqra'u hatta tablugha makana kadza wa kadza. Jangan kamu membacanya sampai kamu sampai di tempat ini dan ini. Falam membalagha dzalikal makan, ketika dia sampai di tempat itu, qara'ahu 'alan nas, dia membacakannya kepada orang-orang ya, kepada pasukannya, wa akhbarahum bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan memberitahukan kepada mereka dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan seperti syariatnya Abdullah bin Jahshin ya, dikirim oleh Rasulullah SAW ke Nahlah itu ya. Dalam perjalanan 2 hari ya, baru boleh dibuka surat Rasulullah SAW itu. Ketika dibuka ternyata hanya berisi tentang disuruh untuk mencari informasi ya saja tanpa melakukan peperangan ya. Sampai di situ ada keteledoran ya dari pemimpinnya Abdullah bin Jahshin. Ketika sudah masuk bulan Rajab ya, bulan haram itu tanggal 1, sedangkan pasukan orang kafir itu lewat ya. Lalu sebenarnya Abdullah bin Jahshin bermusyawarah kepada pasukannya untuk bagaimana ini ya, kalau kita biarkan dia akan lewat, kalau atau kita hadang saja ya, sedangkan sudah masuk tanggal 1 Rajab. Akhirnya bersepakat untuk menghadang dan terjadi bentrok hingga terbunuh 2 orang. Dan itulah kemudian sampai kepada Rasulullah dan orang-orang kafir itu memanfaatkan ya kejadian ini untuk menyebarkan opini buruk terhadap kaum muslimin yang menghalalkan bulan-bulan haram. Rasulullah bertanggung jawab atas ini dan beliau memberikan tebusan ya bagi yang terbunuhnya itu, dan turunlah ayat yas'alunaka ani syahril haram. Ya kul kul qital fihi kabir ya. Memang diharamkan untuk berperang dalam perang dalam bulan haram itu. Tetapi kata Allah wasadun an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah, kufurum bihi ya, dan kufur ya kepadanya, kepada Allah, wal masjidil haram, dan juga menghalang-halangi dari masjidil haram. Itu lebih besar lagi dosanya kata Allah. Ya, jadi orang-orang kafir menuduh kaum muslimin berbuat dosa besar, sedangkan mereka melakukan dosa yang ya lebih ya yang teramat besar. Itu di surat Al-Baqarah itu ya, itu diantara syariah yang Rasulullah SAW kirimkan surat ya kepada pemimpinnya. Hadis yang ke-64, hadatsana Ismail bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd an Salih an Ibnu Syihab an Abdullah bin Utbah ibni Mas'udin anna Abdullah bin Abbas ahbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa bi kitabihi rajulan, bahwa Rasulullah mengirimkan ya seorang lelaki dengan suratnya ya, dengan surat kitab ini. Wa amarahu an yanfahu ila azimil bahrain, dan memerintahkannya untuk menyampaikannya ya, membawanya kepada pembesar Bahrain. Pada fa'ahu azimul Bahrain ila Kisra ya, dan pembesar Bahrain itu membawanya kepada Kisra. Kisra itu raja Persia, gelar bagi raja Persia. Seperti halnya Kaisar itu ya, gelar bagi raja Romawi. Falamma qara'ahu
Ketika Raja Persia Kisra itu membacanya, mazzaqahu, dia menyobeknya ya, fahasib tu anna ibnal Musayyab. Aku mengira bahwa Ibnu Musayyab itu qala berkata, fada'a alaihim Rasulullah, maka Rasulullah mendoakan keburukan ya. Da'a ala ya. Mendoakan keburukan pada mereka ya. An yumazzaku kulla mumazzak, agar mereka ya disobek-sobek, artinya dihancurkan ya kerajaan. Jadi itu kan terkabul doa Rasulullah SAW itu. Hari setelah itu langsung menjadi dirobek-robek kerajaannya itu. Ya rajanya itu dibunuh oleh anaknya sendiri ya. Ada perebutan kekuasaan di situ. Langsung dikabulkan ya doa Rasulullah SAW. Qauluhu, perkataannya, babu mayut karu fil munawalah, bab yang disebutkan tentang munawalah. Lamma faraqa min takriris sama'i wal aradi. Ya, ardafahu bi baqiyati wujuhi tahammulil mu'tabarati indal jumhur. Ketika ya Imam Bukhari selesai di dalam eh, menyebutkan ya di dalam menjelaskan tentang mendengar dan juga memperlihat apa namanya membacakan ya, arad di sini menyodorkan hadis gitu ya. Jadi kalau sama itu murid mendengar dari guru ya. Kalau arad itu atau ardu ya. Wal ardi ya, dan ardi itu berarti guru mendengarkan dari murid, jadi murid menyodorkan hafalan hadisnya. Ya, lalu Imam Bukhari ya menyebutkan berikutnya ya ardafau dengan bentuk-bentuk tahammul periwayatan hadis, penerimaan hadis ya yang mu'tabar ya, yang diakui menurut jumhur mayoritas para ulama, faminhal munawalah, di antaranya adalah munawalah, itu dengan tulisan, dengan kitab. Wa suratuha, dan bentuknya an yu'tiya syaihu taliba al-kitaba. Ya, bentuknya itu seorang syekh, seorang guru memberikan kitab kepada murid. Wa yaqulu lahu, lalu dia berkata, hadza sama'i min fulan. Ini adalah hadis-hadis yang aku dengar dari fulan. Ya, au hadza tasnifi, ini adalah susunanku ya, karya susunanku. Jadi susunan hadis. Ya, farwuhu anni, maka riwayatkanlah dariku. Jadi tidak dibacakan gitu ya, tapi hanya memberikan ini kitabnya. Silahkan riwayatkan. Jadi ini namanya munawalah. Faqad qaddamna surata ardil munawalah, dan sungguh telah terdahulu eh, kami menjelaskan ya bentuk pemberian penyodoran munawalah, wa hiya ihdaru talib alkitab, yaitu seorang murid menghadirkan kitab, wa qad sawagha ya al-jumhur riwayat biha, dan mayoritas ulama membolehkan meriwayatkan dengannya ya, dengan munawalah. Warodaha man radda ardal qiraah min babil aula, dan menolaknya ya orang yang menolak menyodorkan qiraah ya secara lebih utama. Ya, jadi kalau orang yang menolak meriwayatkan hadis dengan membacakan ya, murid membacakan kepada syekh ya, maka apalagi hanya dengan tulisannya saja begitu. Ya, kalau murid yang membacakan saja tidak dibolehkan oleh sekelompok orang ini, apalagi dengan cara menuliskannya. Ya, tapi kalau menurut jumhur, mayoritas ulama boleh.
Qauluhu perkataannya ilal buldan ay ila ahlil buldan, ke negeri-negeri ya. Maksudnya adalah kepada penduduknya. Ya, ini termasuk apa namanya majas ya. Dalam ilmu balaghah disebut apa namanya majas mursal ya, majas mursal yang alaqahnya mahaliyah ya. Jadi disebutkan tempat yang dimaksud isi ya kepada negeri maksudnya kepada penduduknya. Ya dalam Al-Qur'an was'alil qaryata ya allati kunna fiha tanyakan kepada kampung. Ya kan kampung tidak bisa ditanya. Yang ditanya itu penduduknya ya. Jadi di situ maksudnya adalah ahlal Korea, penduduk kampung. Itu namanya majas mursal ya, lakuannya mahalia. Ya, atau juga bisa disebut majas bil hadfi. Majas dengan ada kata yang dibuang, itu kata ahlinya. Wa kitab dan kitab masdarun ya, wa huwa muta'alaku muta'allaku ila. Ya. Kitab itu masdar. Kitab itu bisa apa secara asal dia masdar dari kataba ya, yaktubu kitaban itu bisa ya jadi masdar. Masdarnya bisa kitaban, kitabatan. Ya itu ta'alaknya ila. Karena di wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ila. Jadi di sini kalau dianggap masdar berarti ini bermakna menuliskan. Jadi bukan bukan tulisannya, bukan maktubnya. Ya kan? Karena ada banyak ya dalam bahasa Arab itu disebutkan masdar tapi maksudnya isim maf'ul. Ya, misalnya kholqun secara arti asal masdar itu kan penciptaan, menciptakan. Tapi maksudnya makhluk yang diciptakan. Kholqun itu maksudnya makhluk. Nah, kitab juga secara asal masdar, tapi sering digunakan untuk makna maktub yang ditulis, itu kan, buku. Ya, nah kalau di sini ini dianggapnya masdar. Kenapa? Kayak maknanya jadi menuliskan, bukan kitab. Jadi ahli ilmu menuliskan ilmu kepada, ya kan, menulis ilmu kepada negeri-negeri. Jadi maka karena dia apa masdar ada muta'aliknya itu ila. Jadi kitab itu muta'alik dari ila. Jadi ke apa yang ke itu ya menuliskan, menuliskan kepada. Itu muta'alik. Jadi setiap huruf jar pasti ada muta'aliknya. Ya kan ke negeri-negeri apa yang ke negeri-negeri itu menuliskan kepada negeri-negeri itu namanya muta'alik. Ta'alik ila. Wa dzikrul buldan ala sabilin misal menyebutkan buldan negeri-negeri buldan itu kan jadi negeri yang di situ ada apa namanya yang ada peradaban gitu ya di situ. Eh, karena bisa lawannya itu kuro itu Korea kampung ya yang sehingga buldan ini lebih ke kota gitu mana. Ala sabilil misal sebagai contoh saja wa illa ya dan jika tidak ya fal hukmu amun fil qura wa ghairiha ya hukumnya itu umum pada kuro dan yang lainnya. Wal mukataba min aqsami tahammul dan menuliskan itu termasuk bagian dari tahammul ya menerima ya tahammul itu menerima hadis ya lawannya ada ya kalau ada itu menyampaikan hadis. Wa hiya an yaktuba syaihu haditsahu bihatihi yaitu seorang syekh menuliskan hadisnya dengan tulisannya ya au ya'zanu liman yasiku bihi ya bi katbihi
atau mengizinkan orang yang dia percaya untuk menuliskannya. Ya, wa yursiluhu ya bihi dari kat berarti katbun juga dia master ya dari kata Pak. Dan mengirimkannya ba'da tahririhi setelah mengeceknya, memperbaikinya, memastikannya ila talibi kepada murid. Setelah dia mengecek kebenaran tulisannya, lalu diberikan kepada muridnya. Wa ya'dzanu lahu fi riwayatihi anhu dan mengizinkan padanya dalam meriwayatkannya wa qad sawwa al-musannifu bainaha wa bainal munawalah dan musannif Imam Bukhari menyamakan antara mukatabah ya menuliskan dengan munawalah. Farajahal qaumun al-munawalata 'alaiha li husulil musyafahah biha bil idni dunal mukatabah. Dan suatu kaum telah menguatkan munawalah ya atasnya karena di situ ada syafahah, ada ucapan secara lisan yang mengizinkan ya tanpa dengan mukatabah. Jadi kalau munawalah harus ada ucapan gitu. Jadi syekhnya mengatakan riwayatkan ya dari kitab ini, dari kitabku ini. Kalau mukatabah tidak ada ucapan, jadi ada perbedaan. Wa qad jawaza jama'atu minal qudama'i itlaqul ihbari fihima dan sungguh sekelompok dari ulama terdahulu telah membolehkan menyebutkan dengan bentuk khobar ya misalnya ahbarona ya pada keduanya. Jadi kalau ulama terdahulu ketika menyebutkan ahbarona menceritakan kepada kami itu bisa bermakna munawala dan mukatabah. Bisa juga dengan bentuk ahbarona begitu. Wal aula ma'alayil muhaqqiqun min isyrati bayani dzalik. Dan yang lebih utama apa yang dipegang oleh para ulama yang mentahqiq ya dalam mensyaratkan penjelasan hal itu. Nah, jadi lebih utama harus diberi penjelasan. Jangan ahbarona saja karena itu menjadi belum jelas dan dia menjadi apa namanya bisa dianggap itu menerima langsung gitu ya, mendengar langsung. Lebih utama itu disebutkan ahbarona munawalatan gitu ya. Jadi disebutkan ahbarona memberitahukan kepada kami secara munawalah. Jadi ada penjelasan munawalatan atau mukatabatan. Ada penjelasan seperti itu. Qauluhu perkataannya nasakha Utsman al-Masahif wa huwa tarfun min hadisin tawil. Nah, ini adalah ujung ya bagian dari hadis yang panjang ya'til kalamu alaihi fi fadailil Qur'an insyaallah taala akan datang pembicaraannya pada keutamaan ya bab keutamaan Al-Qur'an di Sahih Bukhari insyaallah taala wa dalalatuhu ala tasbigi riwayah bil mukatabah wadih. Dan petunjuknya atas membolehkan meriwayatkan dengan menuliskan itu jelas. Karena memang Utsman bin Affan mengirimkan mushaf-mushaf itu ke berbagai negeri ya, ada 7 ya. Ya ada ke Mekah, ke Syam, Kufah, Basra, Bahrain ya. Dan di Madinah ya, satu disimpan di Madinah. Itu jelas berarti mengirimkan ya Al-Qur'an dengan mushaf dengan tulisan. Fa inna Utsman amarahum bil itimadi ala ma fi tilkal masahib.
Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merintahkan mereka untuk berpegang kepada apa yang ada di dalam mushaf itu wa muha alama fitil kal masaib wa mukhalafati. Ya, mukhalafati atopnya ke timadi ya. Ma'ada dzalika dan menyelisihi apa yang selainnya. Ya kan? Karena yang mendorong, latar belakang yang mendorong Utsman bin Affan menuliskan mushafnya ya, merintahkan kepada sahabat pilihan yang ahli dalam penulisan wahyu Zaid bin Sabit dan yang lainnya adalah untuk menyatukan mushaf dalam satu mushaf, menyatukan umat dalam satu mushaf, karena terjadi perselisihan yang luar biasa seperti dilaporkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, terjadi perselisihan dalam pembacaan ketika dalam penaklukan Azerbaijan dan Armenia. Ya, disusun ya kan, susunan suratnya. Nah, bedanya dengan Mushaf Abu Bakar itu kan yang mendorongnya adalah takut hilangnya Al-Quran. Karena banyaknya yang meninggal para penghafal Quran. Ya, banyak yang meninggal atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena khawatir hilangnya Al-Quran dengan banyaknya hilang yang menghafal Al-Quran. Ya, jadi jamul Quran, dikumpulkan Quran itu artinya dikumpulkan tulisannya itu lengkap semuanya. Cuman belum tersusun tertib suratnya. Ya, kalau tertib ayat itu sudah Rasul langsung yang memerintahkan. Kalau tertib surat itu istihadi ya. Tapi tidak semua, sebagian. Ada yang sudah tertib surat yang sudah tauqifinya ada gitu ya. Nah di zaman Utsman itu baru tertib secara surat-surat secara keseluruhan sehingga jadi susunan seperti sekarang dan itu menjadi ijma para sahabat ya, tidak bisa kemudian kita rubah lagi. Itu ya, dan tujuannya adalah menyatukan umat ke dalam satu mushaf dan memerintahkan apa yang ada mushaf-mushaf yang lain yang ditulis oleh yang lain itu untuk dibakar. Dalam riwayat yuhrok ya pakai h dibakar atau yuhrok pakai ho ya disobek. Ya, jadi itu. Wal mustafadu min ba'sihi al-masahifa. Dan yang bisa diambil faidahnya dari pengiriman Utsman ya mushaf-mushaf itu inna huwa subutu isnadi suratil maktubi biha ila Utsman, itu eh, ditetapkannya sanad bentuk tulisan ya kepada Utsman. La asla subutil Quran in fa innahu mutawatir indahu. Ya, jadi dengan dikirim mushaf itu untuk menetapkan sanad tulisan kepada Utsman. Sanad tulisan Qurannya bukan Al-Qurannya, bukan asal ketetapan Al-Qurannya. Karena kalau riwayat dari Al-Quran itu sendiri kan ya mutawatir. Mereka ya secara lisan gitu ya. Secara lisan itu sudah mutawatir. Ya, cuman dengan adanya tulisan itu menjadi jelas ketika ada patokannya di situ. Ya, dikirimkan ke berbagai negeri ya sehingga disebut sebagai mushaful imam, mushaf imam. Ya, yang menjadi induk sehingga kalau terjadi perbedaan ya bacaan karena masih pada waktu ya sebelum Utsman menuliskan mushaf ini masih ada gitu ya kiraat-kiraat yang syad misalnya yang tersebar ya karena para sahabat yang lain juga kan ada yang menuliskan kiraat yang syad itu sebenarnya dia penafsiran tapi dianggap sebagai Al-Quran gitu ya.
dimasukkan tulisannya sehingga dianggap sebagai Al-Quran. Sehingga terjadi perselisihan yang hebat. Ya, maka disatukanlah dalam satu mushaf ini menjadi apa namanya pemutus dari perselisihan itu. Ya, jadi umat menjadi bersatu ya dengan mushaf Utsman. Tetapi kan mushaf Utsman ini juga tidak ada titik, tidak ada syakal ya, karena adanya titik dan syakal itu baru di zaman tabi'in. Ya, maka mushaf Utsman itu tulisannya adalah memungkinkan untuk dibaca dengan perbedaan qiraat ya yang qiraat semuanya mutawatir, yang 7 qiraat itu mutawatir. Disepakati kemutawatiran 7 qiraat itu ya, tetapi satu mushaf itu bisa dibaca dengan perbedaan qiraat yang mutawatir. Lalu ditambahkan juga ada 3 qiraat lagi, cuman tidak disepakati kemutawatirannya. Itu sangat dikuatkan ya oleh Ibnu Jazari ya sebagai muhakkik ya, menjadi dalam ilmu qiraat dalam berbagai karya Ibnu Jazari. Baik, sampai di situ ya pembahasan kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.